Kenalin, nama aku Ervin, aku CEO Forever Studio, dan sekarang aku kerjaannya di studio game programming, jadi coding juga, game design juga, hampir semua sih dikerjain. Dan aku juga alumni Poltek, angkatan 2018, dan jurusan informatika, prodi MJ. Aku dari SMK 1 dulu, jadi anak SMK. Mungkin teman-teman tahu lah anak SMK gimana. Dulu backgroundnya IT, jadi dari dulu itu memang jurusannya itu komputer dan jaringan. Jadi aku dari dulu itu sebenarnya udah bikin game di SMK, dan ternyata di akademik itu ada juga belajar game gitu. Jadi di Poltek pengen ngedalamin aja, ada nggak sih pelajaran yang tentang secara akademis gitu di game. Nah jadi daripada belajar sendiri gitu kan otodidak di SMK, jadi di Poltek itu aku pengen belajar mendalami gitu. Jadi sekalian pengen dapat koneksi aja gitu, kayak teman-teman yang satu passion gitu sama aku gitu. Jadi di Poltek itu sebenarnya nggak pengen ngejar akademis banget sih, cuman kayak pengen nyari temen gitu, karena dulu itu udah bikin tim sih sebenarnya di SMK itu udah ngebuat tim bikin game ini. Jadi ya bikin tim lah. Terus di kuliah itu aku ketemu tim apa ya, kayak mulai ngebentuk tim lah di kuliah itu. Jadi makin solid aja gitu. Jadi di kuliah itu pembuka jalan lah gitu, kayak awal dari pembuka jalan koneksi lah gitu. Jadi motivasinya itu sih. Di SMK itu kayak penasaran aja gitu, bikin game itu bisa dibikin nggak sih gitu. Dan aku mulai mempelajari lah, udah mulai memasuki dunia gelap itu lah gitu. Jadi mulai belajar ngoding, belajar bikin trading, semua jaringan dan lain-lain. Dan itu semua kayak sebagai bekal aja gitu. Dan akhirnya di kuliah inilah aku mulai dapat terbuka gitu. Ternyata game itu nggak hanya bikin aja gitu. Game itu bisa bisa menghasilkan uang, bisa ngebuat bisnis juga gitu, bisa ngebuat tim, dan itu luas banget, kayak startup gitu. Aku baru tahu startup di kuliah itu, istilah startup gitu. Ternyata di game itu ada juga, dan dari situlah mulai ngebuat startup di kuliah semester 2 gitu. Orang tua itu kan pasti memikirkan kayak wah, kalau kesini pasti bagus masa depannya gitu kan. Jadi aku lebih memilih jalanku sendiri, dan memang agak sulit sih meyakinkan orang tua itu, kayak perlu banyak meyakinkan. Jadi salah satunya itu dengan prestasi. Jadi ikut lomba, juara, terus kasih tahu lagi loh, dari jalan yang aku pilih menghasilkan sesuatu gitu. Setidaknya kalau misalnya awalnya bukan uang tapi prestasi lah, cukup lah dari situ awalnya gitu. Jadi ya udah pasti sih dulu belajar ngoding sampai pas lagi kuliah ini aku belajar tentang leadership. Jadi kayak pertama kalinya aku belajar tentang cara ngatur orang. Jadi ternyata bikin startup itu nggak hanya
paham ngoding doang gitu. Jadi harus pandai ngerti orang lain itu gimana. Misalnya kita punya tim nih, jadi gimana cara ngatur tim kita ini supaya maksimal gitu. Jadi kayak kadang ada masalah aja internal, drama gitu. Jadi wah, itu pelajaran banget sih. Jadi hal teknis itu bisa dipelajari di internet lah, di kuliah atau di mana. Tapi hal-hal semacam kayak ngatur tim, menjadi dewasa di dalam suatu tim itu hanya bisa dijalanin menurut aku di startup ini sih gitu. Jadi awalnya itu dulu berawal dari iseng sih. Jadi dulu kayak cuman kumpulan anak-anak SMK yang pengen bikin game, kayak balik sekolah itu ke perpus gitu kan, buat bikin game bareng gitu langsung gitu, kayak ngumpul-ngumpul aja gitu. Terus masuk ke kuliah itu udah mulai belajar startup, bisnis dan lain-lain. Itu awalnya itu masuk ke, jadi ada sayembara di Batam, itu ngantor gratis. Jadi bagi tim startup yang idenya itu terpilih itu bisa masuk ke bisa dikasih kantor gratis gitu. Jadi berawal dari situ. Guys, lihat deh poster nih. Minggu depan bakal sayembara loh. Iklan yuk, siapa tahu menang. Wah, setuju banget nih. Gas lah, apalagi teman-teman. Gas lah ya kan? Kan lumayan. Boleh. Yes. Ya. Dan kami terpilih karena satu-satunya startup yang bikin game. Yang lainnya itu kan bikin aplikasi dan lain-lain. Dan dari situlah kami udah mulai serius gitu kan, bikin PT dan lain-lain. Dan awalnya ikut lomba di Telkom, ada ngadain lomba gitu, bikin game selama 3 hari gitu. Terus ikut, terpilih. Jadi ada kategori game yang paling menjanjikan gitu. Jadi salah satunya kami terpilih. Selama COVID kemarin kami bikin game untuk keluarga di rumah lah gitu. Jadi bikin game mobile gitu, lagi game simple gitu. Terus ternyata kami ditawarin inkubasi di Telkom. Itulah pertama kalinya kami mendapatkan gaji pertama kami. Jadi dapat intensif setiap orang di Telkom itu sebesar gaji normal lah gitu, nggak besar nggak kecil lah. Nah itu pertama kalinya kami ternyata bisa ya ngasilin uang ya di industri game gitu kan. Terus berjalan waktu kami ikut acara-acara nasional, acara internasional. Terus tiba-tiba kami terpilih delegasi ke Tokyo sama ke Jerman. Di situ kami ketemu banyak banget publisher, kayak semacam investor gitu. Jadi dari Prancis lah, pokoknya dari Eropa lah, banyak banget. Jadi kami presentasiin game kami, terus dapatlah satu publisher dari Prancis. Dan di situ kami kayak pertama kalinya dapat istilahnya funding sih. Jadi kayak investment itu besar banget, dan itu udah bisa beli 5 Tesla lah. Jadi wah, itu lumayan besar sih, dan itu kami kayak wah oke, ini serius, ini harus serius nih. Dan itulah dari situ kami sampai sekarang udah banyak banget pelajaran yang dilewatin. Nggak hanya sekedar workflow bikin gamenya, tapi alur bikin timnya itu juga. Jadi sampai
kami tuh ngelihat kayak wah di Indonesia cukup apa ya, cukup dikit lah kalau industri game itu, studio-studio yang kayak 4AP itu masih dikit gitu yang dapat investment lah, dapat wah itu suatu hal yang membanggakan sih sebenarnya, apalagi mewakili Indonesia dan lain-lain gitu. Yang memotivasi mungkin karena memang suka aja ya sama kerjaannya, jadi nggak merasa beban gitu. Kadang kalau misalnya kita nggak suka sama pekerjaan itu kan kita kayak merasa itu suatu pekerjaan kan, tapi kalau misalnya kita menganggap pekerjaan itu sebagai hal yang kita sukai, hal yang kita jalani kayak senang hati lah gitu, itu enak sih, enak-enak aja gitu. Kalau menjaganya sih, oke, mungkin kalau di suatu tim kayak gini kan banyak banget ya hal yang bikin bosan ya kadang, kayak misalnya orang-orang itu doang, terus pekerjaannya, wah ini nggak selesai-selesai gitu kan. Dan yang bikin bertahan sih sebenarnya motivasi sih sebenarnya. Jadi kayak selalu memotivasi sendiri-sendiri, meskipun nggak ada yang memotivasi gitu. Kadang ada juga dari mentor sih, kayak mereka memotivasi kami juga, cuman yakin aja gitu, kalau misalnya kita motivasinya udah kuat, aku yakin pasti bisa bertahan sih. Jadi yang paling pertama itu ya motivasinya kuat dulu, kayak apa sih yang bikin kita itu sampai di sini dan kenapa kita harus bertahan gitu. Memorable, paling ini sih bisa apa ya, bisa terpilih jadi delegasi Indonesia sih, itu pintu masuk ke dunia internasionalnya itu pertama kalinya dari situ sih. Jadi kayak apa ya, cuman nggak nyampe 10 studio gitu. Jadi di seluruh Indonesia itu dari ratusan bahkan ribuan studio itu yang terpilih kenapa kami gitu kan. Jadi kayak hal yang nggak menyangka banget sih gitu. Jadi apa ya, bisa diakui lah di Indonesia, minimal di Indonesia lah diakui, oh ternyata 4AP itu layak gitu. Dan itu berkesan banget. Kemarin kami sempat dapat penghargaan juga dari Telkom, ya salah satu startup terbaik lah di Indonesia gitu. Dan itu berkesan juga. Sayangnya tidak bisa offline. Wah itu pas lagi pandemi kemarin tuh kayak semua itu terasa lewat gitu doang gitu. Padahal banyak banget yang berkesan sebenarnya. Tapi secara online berkesannya, nggak langsung gitu. Harusnya kan kalau misalnya nggak pandemi tuh kami kemarin pindah ke Jakarta sih, kayak kita dikasih kantor di sana, udah ada gedungnya sendiri. Dan karena pandemi ya udahlah kita bikin kantor sendiri, kita siapin rumah di Batam buat setup kantor sendiri dan lain-lain gitu. Tujuan hidup ya, tujuan hidupku itu karena aku udah mulai menyadari ya kalau ternyata membuat orang lain senang itu hal yang menyenangkan. Jadi dari membuat game ini aku pengen, ternyata di dalam dunia game itu bisa ngebuat pengalaman baru dan kita bisa memanipulasi pengalaman itu semau kita gitu. Misalnya kita bikin game horor, kita bikin orang menjadi ketakutan. Kita bikin game yang menyenangkan, bikin orang yang senang. Kita bikin game yang sedih, bikin orang sedih. Jadi kayak, wah ternyata bikin orang apa ya, mempunyai pengalaman baru itu, dan itu dari karya sendiri, itu hal yang menyenangkan gitu sih. Jadi tujuan hidup aku itu, aku pengen dari karya ini, aku pengen ngebuat orang itu merasakan pengalaman baru dan membuat orang lain itu bahagia juga karena apa yang aku buat, dan aku bisa meninggalkan karya itu meskipun aku misalnya aku udah nggak di dunia ini lagi, tapi karyaku masih ada gitu, masih dikenang misalnya gitu, kayak gitu sih.